Nah, segini aku fokus kan ya. Ini aku pakai kacamata, kalau nggak pakai jadinya kayak gini. Oke? Jadi kalau pakai kelihatan toh, nggak pakai gini. Oke? Jadi pemandanganku itu bisa dibilang kayak gini. Tanpa pakai kacamata kayak gini. Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, vlog kali ini merupakan vlog proses aku di operasi Smile Lasik. Nah, nanti aku bakal upload video lain lagi untuk menjawab pertanyaan vlog. Tapi yang pengen lihat proses operasinya dan di mana, tinggal nonton video kali ini. Silahkan nonton. 12.14, jadi kayaknya udah waktunya tidur. Tak main HP bentar dan tidur. Dan besok aku harus berangkat dari rumah itu jam 8, jadi mungkin harus bangun jam 7-an. Oke, sampai jumpa besok. Oke, nggak tahu kenapa aku malah nggak bisa tidur ya, bener-bener. Tidur jam 4 kayaknya udah bangun, kayaknya udah terlalu nggak sabar atau gimana ya, jadi malah kesusahan tidur ini. Aku tidur kayak 1 jam 2 jam dan aku jam 7.30 itu harusnya baru bangun untuk siap-siap. Jadi perlu diingat, aku tidurnya singkat banget. Ini udah mandi, dan karena hari ini mau operasi mata, katanya pokoknya jangan pakai makeup ataupun sebisa mungkin yang nggak perlu mandi, karena lebih baik mandi itu mulai besok. Jadi hari ini aku cuma bakal pakai toner sama serum doang. Selesai. Yap, dan rambut juga nggak bakal tak apa-apain, soalnya kayaknya aku bakal pakai topi. Oke, langsung kita berangkat. Oke, udah sampai di lokasi, dan karena ini hari H, meskipun kemarin udah cek, hari ini bakal periksa sekali lagi sebelum masuk operasi, aman nggak. Habis kita harus tanda tangan surat persetujuan, dan ya pokoknya kayak gitu. Jadi habis ini katanya mau dicek lagi mataku, satu tahap terakhir. Sambil nunggu, ternyata dikasih hadiah. 비슷해요. 네, 차이가 좀 입이에요. 3번, 4번. Kira pemeriksaannya ini lebih detail pakai alat atau apa? Ternyata ngecek lagi kayak ngecek kita waktu pakai kacamata itu loh. Pakai lensa ini lebih jelas nggak gitu? Cuman dicek itu doang. Terus pakai ini garisnya lebih jelas nggak? Jadi cuman sebatas itu, bukan cek. Saya kira bakal dibuka matanya terus dilihat gimana gitu, ternyata nggak. Jadi cuman dicek apa benar kayak lensa yang tak gunakan itu kayak gini. Jadi ngecek, bener-bener ngecek minusku itu berapa, lebih pastinya berapa, kalau ada silindernya itu derajat berapa gitu. Disuruh nunggu lagi. 비줌 X라는 레이저로 진행이 되는 거고요. 수술 소요 시간은 10분에서 15분 정도 소요될 수 있다는 거 알고 계시면 되시고, 혹시 움직인다 생각이 들더라도 따라가려고 하시지 마시고 그냥 정가운데만 봐주시면 되세요. 그냥 네, 맞아요. 어차피 스마일 수술은 이렇게 2mm 미만의 절개창을 만들어주니 근날시량만큼은 조각내서 또 실질을 쏙 빼내는 수술이라고 생각하시면 되세요. Dengan ini saya setujui operasi ini. Oke, jadi di sini ada lantai 12, lantai 3. Kemarin tuh aku semua pemeriksaan di lantai 12, dan waktu mau operasi pindah ke lantai 3, dan lantai 3 ini lebih luxury menurutku. Berarti tadi aku harus bayar, harganya ini di sekitar 2 juta won pertengahan. Iya, aku cuma bisa bilang segitu. Tapi yang pasti biaya pemeriksaan gratis. Jadi kemarin aku periksa semua itu, kalaupun aku nggak operasi itu gratis. Jadi misalnya kalau tertarik pengen nyobain ya, masih bingung mau operasi atau enggak, tapi paling nggak harus ada kemauan ya, jangan asal periksa doang gitu. Periksa aja nggak masalah, terus dipikirkan setelah dengar harganya, kayaknya bisa. Jadi kemarin aku sama Jinet dua-duanya periksa, nggak bayar apa-apa, kita pulang, dan setelah pulang aku baru telepon bilang kayaknya aku mau deh besok operasi dengan harga segitu. Jadi hari ini datang. 수술하는 건 그렇게 많이 힘들진 않아요. 네. 그래도 환자분께서 좀 도와주실 부분들이 일부 있거든요. 네. 긴장 풀고 네. 같이 잘 알겠습니다. 저도 준비하겠습니다. 네, 고맙습니다. 네. Oke, jadi udah diperiksa, nggak ada masalah. Sekarang masuk untuk persiapan operasi langsung. Oke, jadi barusan dikasih
obat di mata, nggak tahu obat apa, lupa aku tadi bilang, pokoknya obat terus dipakein gini, artinya udah mungkin siap untuk masuk operasi, udah kayak steril gitu, udah bener-bener siap, habis ini tinggal masuk kayaknya. Setahu aku setelah tidur baru dikasih obat bius dan dioperasi. Semua. Oke, udah masuk, tapi lumayan mengerikan nih. 일단 벗으시고 머리를 이쪽으로 향해서 누워주실게요. 긴장하지 마시라고 인형 보여드릴게요. 이거를 살짝 아래쪽으로 잡아주세요. 여기 뒤쪽에 레이저가 있어서. Oke, jadi ini udah dibius, nggak boleh buka mata katanya sampai dokternya datang. Jadi mari kita tunggu. Harusnya udah nggak lama lagi, mungkin operasinya sekitar 10 menit sampai 15 menit katanya paling lama. Ya, datang katanya. 정면에 제가 보여드렸던 플라스틱 컵이 있고요. 이 컵의 중앙을 보면 깜빡깜빡하는 불이 찾을 수 있습니다. 20 레이저 그대로 시작합니다. 불이 약간 움직이는 느낌이 들 수도 있는데 따라갈 수도 마시고 2, 3초 후에 불이 사라집니다. 그냥 뭐 한 이 중앙에 불이 있겠지 그런 느낌으로 믿고 가만히 보시고 10초 남았습니다. 불이 잘 되겠습니다. 제일 중요한 과정은 아주 성공적으로 제일 밝은 곳 과정이 힘들진 않으셨죠? 네. 저도 잘하셨고 계획한 대로 잡으시면 되겠습니다. 화면을 응하지 마세요. 나요? 앞에 턱 조심해서 내려오세요. 아니, 보이긴 하네요, 신기하게. 이쪽에서 가운이랑 모자랑 벗으시고요. 잠시만요. 사물함 번호 기억하시죠? 네네, 7번 8번입니다. 네, 감사합니다. 식사 쉬시고 왼쪽 데스크에서 귀가 안내만 받으시고 가실게요. Oke, ternyata aku bisa ngelihat sekarang. Aku bisa ngelihat, cuman oke, ini tak editkan sebagaimana rupa sekarang aku ngelihatnya. Aku bisa ngelihat, cuman selama proses operasi pun nggak terlalu susah. Cuman yang paling deg-degan waktu laser itu mata nggak boleh gerak. Itu yang paling ngeri. Aku takutnya mataku gerak. Yang kedua, kan agak disenggol untuk ngelapis narik lapisan mata. Nah itu yang agak bikin aku kayak ngerasa mual gitu. Nggak tahu ya, mungkin nggak tahu. Itu aku kayak ngerasa mual, makanya aku nahan. Tapi untungnya sukses, dan sekarang ini aku kelihatan sih, cuman agak putih puder gitu, kayak dalam mobil yang penuh uap kayak gitu kesannya sekarang. Ya, sungguh no tipu, aku bisa jalan, aku bisa ngelihat, dan ini sekarang masih ada viewsnya. Jadi katanya 1-2 jam setelah ini bisa jadi bakal ada mulai rasa sakit. Ya. Oke, selama perjalanan ke rumah tak tutupin matanya sebisa mungkin, sedikit menghindari matahari ya. Ya paling nggak meminimalisir. Oke, ini baru nyampe rumah. Sekarang aku mau membaca harus pakai obat. Jadi ini kayaknya biusnya udah mulai hilang, kayak mulai ada gatel-gatel gimana gitu. Aku buka mata begini bisa, cuman kayak ada pedih-pedih geli gitu loh, pedih-pedih geli. Terus dikasih satu sertifikat bahwa aku operasi pakai mesin itu. Katanya mesin Smile Lasik ini cuman ada satu dari satu perusahaan, makanya ya ada sertifikatnya gini. Terus ini beberapa obat yang harus tak pakai ke depannya. Jadi setiap 1 jam sekarang untuk hari ini, hari H, aku harus tetesin ini. Yap, air obat tetes mata ini. Aku baca bisa, tapi fokusnya kayak agak nggak apa, jadi aku harus deket banget gini bacanya. Oke, jadi ini aku mau pesan ayam goreng. Gak tau kenapa pengen ayam goreng. Ini sih. Wah, tapi nih oma kono sambel, Pak.
lagi habis. Habis. Ini aku nggak terlalu bisa ngelihat layar kamera ya. Bisa tapi agak aduh buram malahan. Ya aku udah pesen ayam goreng. Selamat makan. Bener. Wih. Oke, ini udah jam 10 malam, jadi mungkin udah jalan 10 jam setelah operasi. Dan uniknya Rek, Sungguhan, dulu misalnya aku pakai kacamata, bisa ngeliat segini. Ini pemandanganku udah mulai jelas. Cuman mataku ini masih agak lelah, jadi masih agak ngeblur secara keseluruhan. Jadi bukan nggak kelihatan karena mataku nggak bisa deteksi ini, cuman mataku itu aku bisa gitu loh ngelihat ini jelas. Cuman secara keseluruhan pandanganku ini sekarang masih agak ngeblur, masih agak ada fadednya gitu. Di luar itu mataku kayak masih agak lelah, jadi kayak pengen merem terus. Cuman itu aja. Tapi mulai besok seharusnya udah aktif seperti biasanya. Kalau yang kerja kantor bahkan udah diizinkan untuk ke kantor. Selamat pagi. Nah, ini sekarang udah bebas ya. Hari ini aku mau ngeliat TV, mau lihat HP, semua bisa. Sekarang kalau tak lihat, tadi habis masukkan obat tetes by the way. Wow. Yo, kayak pakai kacamata gini. Cuman untuk saat ini aku kalau ngelihat cahaya kayak gini, pokoknya sumber cahaya sekitarnya ini masih kayak ada kayak lens flare gitu. Aku bingung ini ngomongnya apa. Iya, masih ada kayak gitu. Aku setelah lasik ini jadi paham kenapa orang-orang habis lasik itu pada nyesel kenapa nggak lebih awal operasinya. Karena aku yang minusnya sedikit pun ayo. Wah, sekarang aku ngeliat tulisan yo. Kalau dulu aku nggak pakai kacamata itu karena aku silinder ya. Misalnya aku ngeliat angka 3, 3-nya itu ada 2 gini loh mesti. Jadi kayak 3, kayak 8 ya, kayak 9. Lihat 8 itu bingung itu 8 atau 3 gitu. Meskipun kayak terbayang-bayang. Sekarang aku ngeliat tulisan yo. Wah, iso bersih ya, iso kayak tulisan A gitu ya. Iso. Cak. Oh, godeng. Wayal Pak. Dan karena smile lasik ini bagian yang dipotong itu nggak sebesar lasik yang dulu, recovery-nya sungguh cepet banget. Aku pun nggak ngerasa nggak nyaman gitu. Nyaman banget sungguh. Hanya setelah operasi 1 minggu pertama ini obat tetesnya harus rutin, itu doang deh kayaknya. Wah, aku nggak bisa bayangkan sekarang kalau misalnya aku mau nyetir mobil bisa langsung pergi. Nggak usah pakai kacamata, nggak usah nyari kacamata dulu. Gendang. Apalagi buat teman-teman yang mata minusnya parah kan biasanya habis bangun pasti kerabat nyari kacamata dulu. Bayangkan proses itu nggak ada lagi. Bayangkan waktu liburan nggak perlu lagi bawa lensa, nggak perlu lagi nyari kacamata, nggak perlu lagi kalau lensanya copot harus nyari, nggak perlu lagi waktu liburan tuh bingung harus bawa berapa banyak lensa. Nggak perlu lagi selama kerja itu, wah mataku kering ini malam pengen tak lepas lensanya. Ya, by the way nanti aku 11.30 harus periksa ke dokter, ke rumah sakit lagi. Jadi ya nanti aku bakal nyetir sendiri. Dari rumah sakitnya sih bilang gini, nyetir nggak apa-apa. Cuman kalau malam bisa jadi cahayanya karena nyebar gini ya, malah agak susah. Jadi perhatian waktu nyetir di malam hari cuman. Oke, follow-follow, jadi ini udah hari ketiga dan sekarang ini aku masih pakai kacamata hanya untuk blue light, tapi nggak pakai penglihatan sama sih, nggak ada bedanya. Dan katanya ini selama 2 minggu ke depan itu bakal semakin membaik, jadi semakin matanya sembuh itu semakin meningkat.
penglihatannya. Dan karena operasi mata ini menurutku sangat sensitif dan aku yakin banyak polo-polo juga pengen tahu, meskipun aku sendiri bayar buat polo-polo yang pengen cek, karena kalau mata salah kayaknya kayak gimana gitu ya, tak beritahu tempat operasiku di mana. Coba ngecek ke sana. Kalau periksa nggak bayar ya, seperti yang udah tak sampaikan. Jadi yang mau periksa silakan. Dan ini yang paling penting, menurutku operasi lasik ini bukanlah kewajiban kepada semua orang. Karena banyak banget orang yang masih nggak operasi, orang kaya kayak Bill Gates pun pakai kacamata. Tapi tergantung profesi dan juga keseharian, bisa jadi operasi lasik ini sangat membantu. Dan besok ataupun deket-deket ini aku bakal ngupload video satu lagi. Nah di situ aku bakal menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah Polo tanyakan di Instagram. Oke Polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Jelas ya, sekarang kameraku f1.4 ISO 640 shutter speed 125, mantap. Tapi sungguh deh memuaskan banget.